wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 10, masih di bab yang sama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada video kali ini saya akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ingat definisi nilai mutlak yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang pertama, mutlak 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, mutlak 2x ditambah 7 lebih dari mutlak x tambah 2. Penyelesaian untuk mutlak 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, kita menggunakan definisi nilai mutlak. Menyelesaikan pertidaksamaan mutlak caranya sama dengan menyelesaikan persamaan nilai mutlak, hanya saja berbeda pada tanda. Kalau persamaan berarti tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya tidak sama. Ingat definisi nilai mutlak? Oke. Jadi untuk mutlak 3x tambah 2 ini kita selesaikan dulu untuk mencari nilai x. Nah, ini mutlak 3x tambah 2 bentuknya sama dengan ax tambah b. Berarti ada dua kemungkinan yang positif, 3x tambah 2. Nah, interval x yang memenuhi di sini bentuk ax sama b, interval x-nya lebih besar sama dengan min b per a untuk yang positif. Berarti ini kan ax tambah b. Berarti b-nya 2, a-nya 3. Jadi kalau min b per a, maka interval x-nya lebih besar sama dengan min 2 per 3. B-nya 2, A-nya 3. Maka di sini min 2 per 3 sesuai dengan bentuk definisi nilai mutlak min b per a. Oke. Maka di sini yang pertama definisi yang positif. Oke. Intervalnya yang lebih dari sama dengan. Nah, di sini 3x tambah 2 kurang dari sama dengan, dari soal ini tetap 4 dari soal. Oke, sekarang kita cari nilai x. Maka 3x kurang dari sama dengan 4 plus 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Maka hasilnya 3x kurang dari sama dengan 2. Maka nilai x-nya x kurang dari sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang perhatikan. Ini interval x, yang dimaksud x-nya harus lebih besar sama dengan negatif 2 per 3. Sedangkan kita peroleh x kurang dari sama dengan 2 per 3. Berarti masih memenuhi ya. Oke, untuk yang kedua, yaitu yang kemungkinan negatif. Berarti negatif 3x tambah 2. Untuk interval x-nya, kalau yang positif dia lebih dari sama dengan, kalau yang negatif kurang dari. Maka x kurang dari negatif 2 per 3, berarti yang kemungkinan negatif dalam kurung ini dari soal mutlaknya 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 4 dari soal ya. Oke, ini kita selesaikan. Negatif kali 3x, negatif 3x, negatif kali positif, hasilnya negatif 2. Maka negatif 3x 4, negatif 2 pindah ke kanan menjadi plus 2. Maka negatif 3x 4 tambah 2 6. Nah, sekarang untuk menyelesaikan kalau dia misalkan ini kan negatif 3x, berarti kita mau cari nilai x, berarti kedua ruas ini harus kita bagi dengan negatif 3. Untuk pertidaksamaan, penyelesaian pertidaksamaan membagi atau mengali dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaan nanti harus berubah. Maka menjadi x lebih dari sama dengan negatif 2. Karena 6 bagi negatif 3 hasilnya negatif 2. Karena dia dibagi dengan negatif 3, maka tanda ketidaksamaan dari kurang dari sama dengan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Nah, perhatikan di sini syarat x-nya harus kurang dari negatif 2 per 3. Di sini x lebih besar sama dengan min 2 masih masuk ya. Nah, sekarang kita menentukan di mana himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang ini x yang kita peroleh, kita letakkan di garis bilangan supaya untuk mempermudah di mana penyelesaiannya ya. Di sini dulu min 2 ya, sesuai urutan. Di sini dulu min 2 paling kecil, terus 2 per 3 ke kanan. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa x kurang dari sama dengan 2 per 3. Nah, berarti x kurang dari 2 per 3 berarti dari garis bilangan arahnya ke kiri, karena kurang dari berarti ke kiri. Di sini x lebih dari sama dengan negatif 2, berarti arahnya ke kanan. Berarti penyelesaiannya ketemu di tengah-tengah. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya x lebih dari sama dengan negatif 2, x kurang dari sama dengan 2 per 3. Oke, paham? Sekarang kita lanjut untuk penyelesaian
mutlak 2x tambah 7 lebih dari mutlak x tambah 2. Nah, ini bisa kita misalkan seperti pada persamaan nilai mutlak, kalau bentuknya kedua mutlak ini kita selesaikan dengan cara kuadratkan kedua ruas menurut menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, jadi boleh kita langsung misalkan di sini mutlak fx lebih dari mutlak gx. Sesuai soal ya, maka ini bisa kita selesaikan fx ditambah gx kemudian dikali dengan fx dikurangi gx, berarti 2x tambah 7 kita misalkan fx, x tambah 2 kita misalkan gx. Nah, ini berdasarkan sifat nilai mutlak ya, mengkuadratkan kedua ruas. Jadi bisa langsung kita pakai cara ini supaya caranya singkat. Oke, perhatikan ya. Untuk yang pertama, fx ditambah gx. Nah, perhatikan. Fx 2x tambah 7 ditambah dengan x tambah 2. Jadi kita selesaikan satu-satu. Yang sejenis dulu. Ini x dengan x ya. 2x tambah x hasilnya 3x. Kemudian yang konstan 7 ditambah 2 hasilnya 9. Oke, selesai fx tambah gx. Kemudian fx kurang gx berarti 2x tambah 7 dikurang x tambah 2. Sama, kita selesaikan dulu. 2x kurang x hasilnya 2x kurang x hasilnya x. Kemudian 7 kurang 2 hasilnya 5. Oke, selesai. Nah, sekarang kita lanjut. Maka ini 3x tambah 9 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 9. Diperoleh x-nya min 9 bagi 3 hasilnya min 3. Nah, x tambah 5 sama dengan 0, maka x sama dengan min 5. Karena ini pertidaksamaan, berarti nanti penyelesaian berupa interval ya. Kalau persamaan, ya langsung saja ini hasilnya. Nah, sekarang pertidaksamaan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita gunakan garis bilangan. Kita gunakan garis bilangan untuk menguji tanda. Menguji tanda gunanya untuk menentukan di mana daerah himpunan penyelesaian. Kalau ini dia lebih dari 0, berarti harus tandanya positif. Kita ambil penyelesaiannya yang positif. Nah, sekarang perhatikan, kalian terserah mengambil titik berapa, ujinya berapa. Cuman ibu di sini ambil titik yang paling mudah, yaitu titik 0. Nah, sekarang ini kita letakkan dulu di garis bilangan. X yang kita peroleh negatif 5, kemudian negatif 3. Nah, di sini ibu taruh 0 karena ibu mau mengambil titik uji 0, boleh juga teruskan, boleh juga tidak. Nah, jadi kalian terserah ya, mau ambil titik uji berapa. Mau ambil titik uji di antara min 5 sampai 3, di sebelah kanan min 3, di sebelah kiri min 5, oke boleh. Terserah ya. Sekarang kita ambil titik uji 0. Nah, 0 ini substitusi ke sini. 3x tambah 9, x tambah 5. X-nya ganti 0, maka 3 kali 0 tambah 9 dikali 0 tambah 5. Maka hasilnya 3 kali 0, 0, 0 tambah 9, 9. 0 tambah 5, 5. Maka 9 kali 5 diperoleh 45. Jadi sekarang maka tandanya pada garis bilangan, karena kita dapat di sini positif, maka di daerah 0 itu berarti tandanya positif. Kita hanya mengambil salah satu saja titik uji ya, tidak perlu semua. Kalau di sini positif, berarti di sebelahnya negatif. Setelah itu di sebelahnya lagi positif. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini negatif, berarti sini positif, sini negatif. Kalau dia x-nya, x pembuat nolnya hanya 2. Misalnya min 3 dan min 5. Kalau kalian ragu boleh diuji. Nah, misalkan di sini, apakah di sini daerah di sebelah kanan min 3 ini semua hasilnya positif? Kita ambil lagi salah satu titik uji, 1 ya. Misalnya 1 kita ambil. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini, x-nya 1. 3 kali 1, 3. 3 tambah 9, 12. Nah, sini 1 lagi, 1 tambah 5. Nah, positif pasti positif ya, positif kali positif, hasilnya positif. Sudah otomatis pasti hasilnya nanti positif. Kita hanya melihat apakah positif negatif ya. Jadi berarti hasilnya positif, sudah pasti ya, positif. Jadi berapapun di sini sebelah angka sebelah kanan min 3, pasti hasilnya positif. Boleh kalian uji. Nah, sekarang kalau kalian ragu di sini negatif, uji lagi. Ambil angka di antara min 5 sampai min 3. Berarti di sini ambil saja satu min 4. Uji di sini berapa? 3 kali min 4. Boleh dituliskan 3 kali min 4 berapa? Min 12. Min 12 tambah 9 berapa? Ini 3 kali min, kita ambil min 4 tadi. 3 kali min 4 hasilnya min 12. Min 12 tambah 9 hasilnya min 3.
Oke, kemudian di sini berapa tadi? Min 4. Min 4 tambah 5 hasilnya 1. Berarti min 3 kali 1. Min 3 kali 1 hasilnya negatif. Berarti di sini tandanya negatif. Oke. Sekarang kalau kalian ragu di sini positif, berarti ambil angka di sebelah kiri min 5. Misalnya min 6. Ganti di sini x-nya dengan min 6. 3 kali min 6 berapa? Min 18. Min 18 tambah 9. Min 9. Berarti min 9 min 9 dikali min 6 tambah 5 min 1. Nah, negatif kali negatif positif. Nah, berarti terbukti bahwa di sini positif. Jadi tidak perlu kalian ambil titik uji yang lain. Kalian harus ambil kalian hanya boleh ambil salah satu saja titik uji. Ya, titik uji yang paling mudah ambil titik uji 0. Ya. Nah, oke. Nah, karena di sini perhatikan untuk menentukan penyelesaian, perhatikan dari soal. Di sini dikatakan bahwa soalnya harus lebih dari 0. Otomatis kalau lebih dari 0 itu daerahnya positif. Berarti penyelesaiannya kita harus ambil daerah yang mana dia tandanya positif. Perhatikan. Oke. Ambil yang positif ya. Nah, bagaimana dia kalau kurang dari 0? Kalau kurang dari 0 berarti kurang dari 0 otomatis daerahnya negatif. Kalian ambil daerah yang mana dia negatif. Nah, oke, sekarang maka penyelesaiannya berarti yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya bisa dituliskan X kurang dari min 5 atau X lebih dari min 3. Oke, paham? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.